Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan Islam masih di bab 2, pentingnya saling menghargai. Di pertemuan kelima ini kita akan belajar kisah teladan Nabi Yusuf. Dimulai dari keluarga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub, dari istrinya yang kedua bernama Rahil. Saudara kandung Nabi Yusuf bernama Bunyamin. Nabi Yusuf juga memiliki 10 saudara tiri. Rasa iri dan dengki muncul dari saudara tirinya karena mereka merasa diperlakukan beda oleh Nabi Yakub. Nabi Yusuf oleh Allah dikaruniai wajah yang tampan dan berakhlak mulia. Selanjutnya kisah tentang mimpi Nabi Yusuf ketika masih kecil. Saat itu Nabi Yusuf bermimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Nabi Yakub. Dari mimpi tersebut, Nabi Yakub berkata bahwa Nabi Yusuf kelak akan menerima karunia Allah yang sangat besar. Nabi Yakub juga berpesan agar mimpi ini tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain. Namun akhirnya saudara tiri Nabi Yusuf tahu tentang mimpi tersebut, sehingga bertambah irilah mereka dan mereka membuat kesepakatan jahat berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Hingga suatu hari, sesuai waktu yang telah direncanakan, saudara tiri Nabi Yusuf mendatangi Nabi Yakub untuk meminta izin mengajak Yusuf berburu. Dengan sedikit memaksa dan akhirnya Nabi Yakub dengan berat mengizinkan Nabi Yusuf ikut berburu. Ketika sedang berpura-pura berburu, mereka tiba di suatu tempat di mana di situ ada sumur yang tidak ada airnya. Disitulah Nabi Yusuf diminta melepas pakaiannya. Kemudian oleh saudara tirinya dilempar ke dalam sumur. Setelah itu mereka pulang dengan wajah sedih dan tanpa Nabi Yusuf bersama mereka. Mereka mengarang cerita kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf diserang oleh hewan buas dan menyisakan pakaian yang bukan darah Nabi Yusuf tapi pakaian yang dilumuri oleh darah hewan. Nabi Yakub sebelumnya sudah menduga bahwa akan ada kejadian buruk saat beliau mengizinkan Nabi Yusuf ikut berburu. Atas kejadian kehilangannya Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub menangis terus hingga matanya menjadi buta. Demikian ujian Nabi Yusuf yang pertama, yaitu dibuang ke sumur kering hanya karena rasa iri saja. Setelah berhari-hari Nabi Yusuf di dalam sumur, melintaslah rombongan kerajaan yang hendak mencari air. Mereka pun mulai menimba air dan terasa berat ketika diangkat. Ternyata yang berisi bukan air
melainkan ada sosok anak yang tampan. Begitulah bagaimana Nabi Yusuf keluar dari sumur. Namun karena ketampanan Nabi Yusuf, mereka justru malah ingin berniat menjual Nabi Yusuf, terutama ke bangsawan Mesir. Dan yang membeli Nabi Yusuf adalah seorang bangsawan yang bernama Al-Aziz. Yusuf kecil tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Banyak orang yang menyukainya, termasuk istri Al-Aziz yaitu Zulaiha. Namun Nabi Yusuf tidak tergoda oleh Zulaiha, dan Zulaiha yang malu kemudian mengarang cerita bohong yang menyebabkan Nabi Yusuf mendekam di penjara. Saat Nabi Yusuf dipenjara di kerajaan Mesir, Raja Mesir bermimpi 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus. Dan tidak ada satu orang pun penasehat dari kerajaan Mesir yang mampu menafsirkan mimpi itu. Berita tentang orang yang dapat menafsirkan mimpi, yang tidak lain adalah Nabi Yusuf, terdengar oleh Raja Mesir. Dan Nabi Yusuf dipanggil dan mengartikan mimpi dari Raja Mesir bahwa Mesir di 7 tahun pertama akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Tapi di 7 tahun berikutnya akan terjadi kekeringan dan mengalami gagal panen. Karena Nabi Yusuf dengan jelas dan tepat mengartikan mimpi Raja Mesir, akhirnya Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara, bisa bebas, tidak dipenjara lagi, dan beliau malah diangkat menjadi bendahara kerajaan Mesir. Saat Nabi Yusuf dan beberapa pengawalnya bertugas membagikan makanan di suatu tempat di wilayah Mesir, beliau melihat saudaranya ikut mengantri. Namun Nabi Yusuf tidak ada dendam dan telah memaafkan mereka. Beliau menitipkan bajunya kepada saudaranya untuk diberikan ke ayahnya Nabi Yakub. Saat Nabi Yakub mencium bau Nabi Yusuf pada pakaian tersebut, beliau selain menciumnya kemudian mengusap ke wajahnya. Seketika itu dengan kuasa Allah, Nabi Yakub dapat melihat kembali. Dan singkatnya, Nabi Yusuf mengajak ayah, ibu, dan saudaranya tinggal bersama di Mesir. Demikian anak-anak untuk materi pembelajaran 5, kisah teladan Nabi Yusuf. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yaitu penyakit hati, hasud, dan dengki itu bisa menghabiskan pahala kebaikan kita. Tugas kamu adalah mengerjakan buku PAI halaman 34. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan, Ustadz mohon maaf. Silahkan. Jika ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.